perjalanan Persib Bandung di ajang Piala Presiden 2025 berakhir mengecewakan. Klub kebanggaan bobotoh ini gagal menunjukkan performa maksimal meski datang dengan skuad terbaik yang dipimpin langsung oleh pelatih Bojan Hoda. Dari 2 pertandingan yang dilakoni, Maung Bandung hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan Dewa United FC dan menelan kekalahan 0-2 dari tim kuat asal Thailand, Port FC. Hasil tersebut membuat Persib harus angkat koper lebih cepat dan gagal melangkah ke partai puncak turnamen pramusim bergengsi ini. Kegagalan itu tampaknya berdampak langsung terhadap komposisi skuad untuk menghadapi musim baru Liga 1 2025 hingga 2026. Tidak berselang lama setelah tersingkir dari Piala Presiden, 2 pemain resmi meninggalkan tim. Kabar mengejutkan ini tentu menjadi sorotan, apalagi salah satu pemain dikabarkan bergabung dengan klub promosi yang akan tampil di kasta tertinggi Liga Indonesia musim ini. Lalu, siapa 2 pemain yang resmi dilepas Persib Bandung? Apa alasan mereka hengkang? Dan bagaimana respons manajemen serta pelatih kepala Bojan Hoda? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia sepak bola, khususnya Persib Bandung. Satu Muhammad Adzikri Fadlillah. Salah satu nama yang resmi meninggalkan Persib Bandung setelah Piala Presiden 2025 adalah Muhammad Adzikri Fadlillah. Gelandang muda potensial ini mendapat cukup banyak menit bermain selama turnamen pramusim tersebut. Meski masih berstatus pemain muda, Adzikri menunjukkan potensi menjanjikan saat tampil sebagai pemain pengganti dalam 2 laga Persib, yakni melawan Port FC dan Dewa United FC. Keputusan Bojan Hoda untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda seperti Adzikri tentu menjadi langkah positif dalam membangun fondasi masa depan tim. Namun, demi mendapatkan jam terbang yang lebih konsisten dan menimba pengalaman baru di level kompetitif yang lebih tinggi, manajemen Persib akhirnya memutuskan untuk meminjamkan Adzikri ke klub lain. Adzikri pun dipastikan akan melanjutkan karirnya di Persijap Jepara, tim promosi yang musim ini akan tampil di Super League 2025 hingga 2026. Persijap membutuhkan tambahan tenaga muda yang punya visi bermain bagus di lini tengah, dan Adzikri dinilai cocok untuk mengisi peran tersebut. Kepergian Adzikri memang bersifat sementara, namun diharapkan ia bisa berkembang pesat bersama Persijap dan kembali ke Bandung dengan pengalaman yang lebih matang. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Persib untuk mematangkan talenta muda sebelum menjadi tulang punggung tim utama di masa depan. 2. Ferdiansyah Cecep. Nama kedua yang turut meninggalkan Persib Bandung usai gelaran Piala Presiden 2025 adalah Ferdiansyah Cecep. Gelandang muda berbakat ini juga mendapatkan cukup banyak menit bermain selama turnamen pramusim tersebut. Ferdiansyah tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Port FC dan dipercaya sebagai starter saat Persib menghadapi Dewa United FC. Penampilan Ferdiansyah dinilai cukup solid, mengingat ia pernah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U19. Meski belum tampil reguler di Liga 1 musim sebelumnya, peluang yang diberikan Bojan Hoda di turnamen ini menjadi momen penting bagi Ferdiansyah untuk menunjukkan kapasitasnya di lini tengah. Namun, demi memberikan kesempatan bermain yang lebih konsisten, manajemen Persib memutuskan untuk meminjamkan Ferdiansyah ke klub Liga 1 lainnya. Pemain berusia 21 tahun itu akan menjalani masa peminjaman di Semen Padang FC selama 1 musim penuh untuk menambah jam terbang dan memperkaya pengalaman kompetitifnya. Ferdiansyah dan Adzikri baru akan bergabung dengan klub yang meminjamkannya setelah mengikuti turnamen Piala Presiden, ujar Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitya Putra Herawan, dikutip dari situs resmi klub. Peminjaman ini diharapkan bisa memberikan dampak positif, baik untuk perkembangan Ferdiansyah secara individu maupun untuk masa depan Persib Bandung yang tengah mempersiapkan regenerasi pemain. Kegagalan Persib Bandung menembus partai final Piala Presiden 2025 memang menjadi catatan penting bagi skuad asuhan Bojan Hoda. Meski datang dengan komposisi pemain utama yang solid serta diselingi oleh sejumlah talenta muda, performa Persib belum mampu memenuhi ekspektasi para pendukung setianya. Hanya meraih 1 hasil imbang dan 1 kekalahan dari 2 laga di babak grup jelas bukan hasil ideal bagi tim sekelas Maung Bandung yang selalu menjadi kandidat juara di setiap turnamen yang diikutinya. Namun di balik hasil yang mengecewakan itu, ada sisi positif yang tetap bisa diambil, terutama dari segi pengembangan pemain muda. Turnamen ini telah menjadi panggung bagi beberapa pemain muda potensial untuk unjuk kemampuan. 2 di antaranya adalah Muhammad Adzikri Fadlillah dan Ferdiansyah Cecep. Adzikri dan Ferdiansyah mungkin belum sepenuhnya menjadi pilihan utama di tim inti, namun keduanya mampu mencuri perhatian lewat penampilan solid mereka saat diberikan kesempatan bermain. Baik sebagai pemain pengganti maupun starter, keduanya menunjukkan semangat juang,
kedisiplinan taktik, dan kesiapan mental bermain di level tinggi. Hal ini tentu menjadi modal berharga bagi perjalanan karir mereka ke depan. Keputusan Persib untuk meminjamkan Adzikri ke Persijap Jepara dan Ferdiansyah ke Semen Padang FC merupakan bagian dari strategi jangka panjang klub. Daripada membiarkan mereka duduk di bangku cadangan dan minim jam bermain, peminjaman ini justru menjadi peluang emas bagi kedua pemain untuk berkembang di lingkungan yang berbeda, menghadapi tekanan baru, dan beradaptasi dengan gaya bermain klub lain. Persijap Jepara dan Semen Padang FC merupakan dua tim yang punya ambisi besar di Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Persijap yang baru saja promosi tentu ingin membuktikan diri bisa bersaing di kasta tertinggi, dan untuk itu mereka membutuhkan suntikan tenaga muda yang segar dan siap bertarung. Sementara itu, Semen Padang FC dikenal sebagai tim yang punya tradisi kuat dalam membina pemain muda, menjadikan Ferdiansyah sebagai investasi jangka pendek yang sangat berpotensi memberikan kontribusi besar. Bagi Adzikri dan Ferdiansyah, ini adalah tantangan baru yang harus mereka jalani dengan sikap profesional dan kerja keras maksimal. Mereka punya kesempatan emas untuk membuktikan diri bahwa mereka layak diperhitungkan sebagai bagian dari generasi penerus Persib Bandung. Bermain reguler di klub lain akan membantu mereka membangun kepercayaan diri, memperbaiki aspek teknis dan taktis permainan, serta menambah pengalaman bertanding yang akan sangat berguna ketika kembali ke Bandung. Sementara itu, bagi manajemen Persib, keputusan ini menunjukkan adanya komitmen terhadap pengembangan jangka panjang tim. Klub tak hanya fokus pada hasil jangka pendek di kompetisi saat ini, tapi juga membangun fondasi kuat dengan memberikan ruang tumbuh bagi pemain muda. Strategi ini sejalan dengan tren klub-klub besar dunia yang mulai mengedepankan pembinaan dan pematangan pemain muda melalui sistem peminjaman terarah. Pelatih Bojan Hodak pun tentu akan terus memantau perkembangan kedua pemain ini. Jika mereka mampu tampil konsisten dan menunjukkan kemajuan signifikan, bukan tidak mungkin keduanya akan kembali ke Persib musim depan dengan status yang jauh lebih siap untuk bersaing memperebutkan tempat di starting 11. Tak bisa dipungkiri, regenerasi dalam sebuah tim sepak bola adalah sebuah keniscayaan. Tak selamanya pemain senior berada di performa puncak. Ketika generasi baru mulai matang dan terbukti mampu menjawab tantangan, maka mereka layak diberi tempat. Inilah momen bagi Adzikri dan Ferdiansyah untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di skuad Persib, tapi benar-benar pemain masa depan yang siap mengharumkan nama klub. Kepada para bobotoh, tentu ada sedikit rasa kecewa karena harus melihat dua talenta muda menjanjikan sementara meninggalkan klub. Namun perlu diingat, peminjaman bukan berarti perpisahan. Justru inilah proses pembentukan mental dan kualitas pemain yang dalam jangka panjang akan memberi dampak positif bagi tim kesayangan mereka. Dukungan dan doa dari para supporter akan menjadi semangat tambahan bagi Adzikri dan Ferdiansyah di tempat barunya. Musim kompetisi yang akan datang tentu masih panjang. Banyak hal bisa terjadi dalam perjalanan liga. Bukan tidak mungkin Adzikri dan Ferdiansyah akan kembali sebagai sosok yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap untuk membawa Persib Bandung kembali ke jalur juara. Karena sejatinya, setiap pemain muda membutuhkan jam terbang, kepercayaan, dan proses pembelajaran di luar zona nyaman. Sebagai penutup, langkah Persib Bandung dalam melakukan peminjaman terhadap dua pemain muda ini patut diapresiasi sebagai bagian dari visi besar klub dalam membangun tim yang tidak hanya kuat secara materi, tetapi juga kokoh secara struktur dan berkelanjutan secara regenerasi. Semoga keputusan ini menjadi awal dari cerita kesuksesan keduanya di masa depan. Dan bagi Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan Persib Bandung serta para pemain muda yang sedang berproses di klub-klub lain, pastikan untuk terus pantau update terbaru di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan kabar terkini seputar dunia sepak bola nasional maupun internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga dan tetap dukung sepak bola Indonesia.